Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi dengan aku Ginda Delvika Radiani Putri Kasunyanto dengan NIM 202033111 dari PGSD Universitas Muria Kudus. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang media pembelajaran berbasis digital. Nah, selanjutnya kalian simak videonya ya. Dadah. Nah, media pembelajaran berbasis digital. Media pembelajaran digital adalah media pembelajaran yang bekerja dengan data digital atau citra digital yang dapat diolah, diakses, dan didistribusikan menggunakan perangkat digital. Contohnya itu seperti laptop, smartphone, PC, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada urgensi media pembelajaran digital. Urgensi media pembelajaran digital bisa meningkatkan kemampuan pendidik, meningkatkan mutu pembelajaran, memenuhi kebutuhan siswa, memenuhi tuntutan paradigma baru, yang terakhir memenuhi kebutuhan pasar. Pemilihan media pembelajaran. Nah, pemilihan media pembelajaran dilakukan pendidik ketika pendidik akan membuat alat peraga untuk mempermudah peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, merupakan suatu hal yang harus konsisten dengan tujuan awalnya. Selain harus konsisten, pemilihan media pendidik juga harus menakar kemampuannya, apakah dia bisa menguasai atau tidak. Nah, kriteria pemilihan media yang pertama kesesuaian dengan materi, yang kedua ada tingkat kesulitannya, yang ketiga ada biaya, yang keempat ada ketersediaan, yang kelima ada kualitas teks. Nah, media ini menggunakan model section. Yang section itu ada student, yang easy to use, terus cost atau time, terus teaching, terus interaction, terus organizational issue, terus next working, security and privacy siswa. Ya. Student itu siswa, terus isi itu mudah digunakan. Nah, selanjutnya kita langsung ke penjelasannya saja ya. Nah, student atau siswa. Siswa ada hubungannya yang harus diperhatikan dalam memilih media. Nah, kita berpusat pada siswa. Nah, yang pertama ada kecakapan dasar. Siswa seberapa mampu dalam bentuk apa? Nah, mampu itu adalah tingkat pemahaman siswa itu seberapa. Nah, yang kedua ada kebutuhan dan minat. Kebutuhan siswa itu apa dan minatnya apa? Kebutuhan siswa itu menarik. Nah, selanjutnya ada daya akses. Ketersediaan medianya. Nah, selanjutnya gaya belajar. Nah, gaya belajar itu lebih suka yang bagaimana siswanya itu. Nah, selanjutnya is to use, itu mudah digunakan. Nah, yang pertama ada tata letak ringkas. Ketika media mudah digunakan, maka tata letaknya ringkas. Yang selanjutnya ada tampilan antar mukanya mudah dipahami, kontennya mudah diperbarui, tersedianya pelatihan, buku petunjuk atau penggunaan. Nah, selanjutnya ada biaya.
biayanya itu bagaimana, biaya produksinya gimana, terus rancangan materi, pembelian atau pengumpulan bahan terjangkau atau tidak, terus yang terakhir konsultasi dengan pakar. Nah, selanjutnya ada teaching and media selection, itu relevansi dengan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajarannya gimana, materi pembelajarannya gimana, metode pembelajarannya gimana, prinsip-prinsip media pembelajarannya gimana. Nah, selanjutnya interaction. Interaction itu komunikasi ya, guru ke siswa gimana, siswa ke guru gimana gitu ya. Selanjutnya ada organizational issue, pengelolaan masalah. Nah, pengelolaan masalahnya itu gimana? Yang dari kompetensi warga sekolahnya gimana, fasilitas pendukung, terus dana untuk pengembangan medianya, terus kreativitas pengajar. Nah, selanjutnya ada networking. Networking itu salah satu fitur yang berfungsi untuk menghubungkan siswa dengan komunitas ilmuwan dan sumber belajar yang berkualitas. Jenis-jenisnya itu ada masyarakat, komunitas belajar, dan ilmuwan. Nah, ada security and privacy. Security and privacy berkaitan dengan keamanan diri dan perangkat yang digunakan, baik secara nyata atau maya. Rencana pembelajaran model Azure. Nah, yang pertama itu ada analis learners, itu karakteristik umum, kecakapan dasar, gaya belajar, terus motivasi, terus fisiologis. Nah, yang kedua standard and objectives. Nah, ada audience, pernyataan tentang karakteristik siswa yang menjadi sasaran pembelajaran. Behavior, kemampuan baru apa yang akan dimiliki siswa. Condition, kondisi lingkungan dan peralatan. Degree, tingkat akurasi atau kefasihan yang harus dicapai siswa dalam kompetensi tertentu. Selanjutnya ada select strategi, teknologi, media, and material. Yang pertama, memilih strategi pembelajaran. Yang kedua, memilih teknologi dan media pembelajaran. Yang ketiga, memilih materi. Nah, selanjutnya itu utilize teknologi, media, and material. Dapat tinjau teknologi, media, dan materi. Terus persiapkan teknologi, media, dan materi. Terus selanjutnya persiapkan lingkungan, persiapkan siswa. Yang terakhir, penyediaan pengalaman belajar. Nah, ada yang selanjutnya itu ada require learner participation. Nah, partisipasi siswa itu kunci berhasil proses pembelajaran. Studi central learning, caranya itu menggunakan media yang melatih produktivitas dan kreativitas. Yang kedua, menggunakan media komunikasi untuk meningkatkan interaksi siswa dan pengajar. Nah, yang ketiga itu melaksanakan aktivitas belajar yang mendorong partisipasi siswa dalam mencari dan melaporkan informasi terkait topik pelajaran. Nah, evaluasinya itu untuk melihat, yang pertama, untuk melihat kemajuan atau kompetensi yang telah dicapai selama mengikuti proses pembelajaran, menggunakan observasi perilaku siswa, memberikan tes, menilai hasil kerja siswa, dan menilai siswa dalam melakukan suatu kegiatan. Nah, evaluasi strategi, media, dan materi dapat dilakukan dengan tema sejawat dan siswa yang telah mengikuti proses pembelajaran sebelumnya memberikan masukan terhadap rancangan pembelajaran yang telah dibuat. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan materinya. Apabila ada salah kata atau kekurangan kata, selebihnya
saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.